Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Roli. Hari ini saya akan memperkenalkan aplikasi akuntansi Excel untuk perusahaan konstruksi. Baiklah, sahabat-sahabat semua. Sebelum melihat video ini, alangkah baiknya teman-teman semua mensubscribe video ini, karena di waktu yang akan datang saya akan membuatkan tutorial tentang bagaimana membuat laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Zahir Accounting, kemudian juga dengan menggunakan Mayop Accounting. Jadi untuk sahabat-sahabat dan rekan-rekan yang bekerja sebagai akuntan ataupun accounting di satu perusahaan, baik perusahaannya dalam bentuk jasa, perdagangan umum ataupun konstruksi. Jadi ke depan insya Allah dalam waktu dekat kita akan buat tutorial itu dengan menggunakan contoh kasus yang lengkap. Oke, baiklah. Untuk aplikasi akuntansi Excel ini yang untuk perusahaan konstruksi ya. Jadi di sini halaman utama ini pertama untuk pengisian identitas perusahaan. Jadi jenis nama perusahaan di sini yang saya contohkan adalah CP Membangun Jaya. Jenis usahanya kontraktor, supplier dan referensier. Alamatnya Jalan Banda Aceh, kilometer bla 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 bla. Kemudian MPP-nya juga kosong, saya kosongkan. Jadi di aplikasi ini modul yang saya sediakan itu pertama master. Master ini untuk menginput setting perkiraan, setting nama akun, kemudian nama relasi, barang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu jurnal umum. Jurnal umum adalah lembar kerja kita, karena memang sistem di Excel ini yang saya buat ini khusus menggunakan jurnal umum. Kemudian yang ketiga adalah buku besar. Buku besar ini sudah merupakan report ya, ataupun laporan, karena kita cuman bekerja di sini menggunakan jurnal umum. Setelah itu semua laporan yang kita input dari jurnal umum otomatis akan masuk dengan sendirinya ke buku besar pembantu, kemudian neraca lajur, kemudian juga ada laba rugi per proyek, kemudian laba rugi tahunan dan neraca saldo. Oke, baiklah. Pertama untuk master, untuk master perkiraan, untuk master ya, kita buka ya. Ini kebetulan saya udah buatkan linknya, jadi teman-teman semua tinggal klik di sini di sheet ini master, klik di sini. Oke, masuk ke master. Jadi di sini adalah setting nama-nama perkiraan. Oke, nama perkiraan ini saya contohkan ya. Nama perkiraannya ada kas, bank, kemudian ada piutang usaha, piutang direksi, piutang karyawan, persediaan material, kemudian ada aset dan lain-lain ya. Kemudian untuk ini perkiraan laba rugi ya di atas ya, perkiraan neraca. Kemudian yang di bawah ini perkiraan laba rugi yaitu terdiri dari pendapatan proyek, kemudian harga pokok proyek, material, biaya gaji segala macam ya. Oke. Kemudian di bawahnya ada lagi setting untuk perkiraan relasi, perkiraan piutang, kemudian di bawahnya ada perkiraan hutang. Ini kebetulan saya nggak membuat contoh yang banyak ya, nggak contoh nama suppliernya dan nama customer saya nggak buat banyak biar cepat. Kemudian di bawahnya lagi ada setting nama proyek. Di sini saya sudah contohkan kita buat dua proyek, yaitu proyek pembangunan saluran irigasi Desa Maju, kemudian proyek pembangunan jalan baru. Ini nilai kontraknya 450 juta, kemudian 800 juta.
kebetulan proyek ini kedua-duanya merupakan proyek Pemda ya. Jadi untuk aplikasi ini mau proyek Pemda ataupun swasta tidak masalah. Ini kebetulan di sini saya contohkan ini untuk proyek Pemda. Oke, kita masuk untuk jurnal umum. Saya di sini sudah buatkan contoh jurnal umum. Pertama yaitu ada setoran awal modal Tuan Ferry. Jadi jurnalnya adalah kas operasional, kas bertambah, kemudian modal bertambah. Posisinya kas di debit, kemudian modal di kredit. Jadi di contoh di sini saya masih kita buatkan perusahaannya itu masih dalam bentuk CV, bukan perseroan ya. Jadi dalam bentuk CV. Jadi ini perkiraannya langsung modal. Kemudian soal yang keduanya tanggal 1 April beli paket proyek saluran irigasi. Sebenarnya contoh ini saya ambil dari sahabat saya yang pernah kerja di konstruksi. Saya juga agak kurang paham ya, ini biayanya yang dimaksud itu biaya seperti apa. Cuman ini biaya ini saya kategorikan sebagai biaya administrasi dan umum. Mungkin bisa juga ke biaya apa ya, biaya izin ya kali ya, biaya izin bisa juga. Kemudian di sini beli paket ini biaya, kemudian lawannya kas operasional. Untuk nama relasi kita nggak buatkan karena pembayarannya cash. Saya nggak buatkan relasi. Tapi untuk nama proyek, perhatikan ya di kolom G ini. Kolom G adalah untuk mengisi nama proyek. Jadi di sini saya contohkan nama proyeknya pembangunan saluran irigasi Desa Maju. Jadi nilai biayanya 25 juta. Jadi yang di debit itu adalah biaya, kemudian kasnya di kredit. Selanjutnya tanggal 5. Ini ada setoran kas juga, setoran modal dari Tuan Emir sebesar 75 juta. Jadi jurnalnya juga kas pada modal. Kemudian di bawahnya ada lagi biaya paket beli paket proyek saluran. Bukan ya, yang di bawah lagi ya. Biaya pematokan proyek saluran irigasi. Ini mungkin seperti biaya pengukuran kali ya. Biaya pengukuran proyeknya. Nah, jadi di sini saya buat perkiraannya biaya operasional lainnya aja. Kemudian proyeknya tadi proyek pembangunan saluran irigasi Desa Maju. Ini jumlah biaya yang kita keluarkan 5 juta. Kemudian ada lagi di bawahnya biaya makan siang tim pematokan, biaya konsumsi pada kas operasional. Oke, sebentar. Ini kita buatkan ini aja supaya bisa ditarik ke bawah. Perhatikan ya. Oke. Kemudian ada bayar biaya pengawas lapangan. Ini saya buat perkiraannya biaya gaji tukang dan pengawas. Mungkin bisa juga kita buat aja biaya gaji ya. Ini di contoh sini sebutkan biaya gaji tukang dan pengawas. Pilihannya, kemudian pilihan nama proyeknya proyek saluran irigasi Desa Maju. Jadi sebelumnya saya jelaskan kembali. Di sini kenapa kita pilih nama proyek, supaya nanti ketika kita menampilkan di laporan laba rugi, biaya-biaya yang kita maksud berhubungan dengan proyek-proyek yang sudah kita pilih di sini, otomatis biayanya masuk ke laba rugi proyek tersebut. Jadi saya juga pernah pengalaman kerja di perusahaan konstruksi kontraktor ya. Jadi biasanya pemilik atau owner itu dia ingin mengetahui berapa sebenarnya laba rugi itu per proyek yang dikerjakan, berapa laba rugi per proyek yang dikerjakan. Karena biasanya kontraktor itu mempunyai, apalagi yang kontraktornya sudah besar ya, pasti pekerjaannya cukup banyak.
dan mungkin juga bervariasi. Kalau seandainya proyek itu laba ruginya nggak kita buatkan berdasarkan berdasarkan jenis proyek, otomatis laba rugi yang kita lihat itu secara global saja. Jadi kita cukup susah ya untuk mengevaluasi apakah proyek tertentu tersebut ada untung atau tidak. Oke. Kemudian dari contoh-contoh yang ini, dari contoh yang sudah saya buat, kita masuk lagi ke halaman utama. Kita lihat hasilnya, masuk ke buku besar. Oke, kita lihat buku besar. Tadi ada buku besar ini, ada ini tadi ya, ada pendapatan proyek yang sudah saya buat. Ini proyek penagihan ke PU ya, sebesar 450 juta. Kemudian cara melihat laporannya itu, sahabat semua tinggal pilih kode akun di sini. Perhatikan, kita pilih kode akun yang mau kita tampilkan. Contoh misalnya kas operasional ya. Perhatikan ya sahabat semua, kas operasional. Kita tinggal klik di sini kas operasional. Otomatis semua transaksi yang berhubungan dengan kas operasional akan muncul. Nampak ya sahabat semua, diperhatikan, nampak. Jadi kebetulan di contoh ini CP Membangun Jaya ini merupakan perusahaan yang baru berdiri. Jadi nampak di contoh soal yang saya buatkan, ini setoran modal awal, kasnya bertambah. Kemudian ada beli paket proyek 25 juta, kasnya habis. Kemudian ada lagi setoran modal di Tuan Emir 75 juta. Kemudian ada biaya pematokan, ada biaya ini ya, sehingga saldo akhirnya nampak di sini 59 juta. Kita bisa juga memfilter untuk transaksi yang enggak ada ya. Kita tinggal hilangkan di sini. Perhatikan, di sini saya sediakan filter. Jadi kita tinggal klik di sini yang blank, yang kosong itu nggak kita tampilkan, klik OK. Jadi otomatis ini menampilkan transaksi yang khusus transaksi yang ada. Jadi lembarannya nggak jadi begitu banyak ya. Oke. Saya contohkan, ini kebetulan yang kita buat di sini perusahaan baru, jadi nggak ada saldo awal. Tapi di sini saya mau mencontohkan gimana caranya mengisi saldo awal supaya di buku besarnya ini nanti saldo awalnya tampil. Kita contohkan ya. Kita contohkan, masuk lagi ke halaman utama. Berarti masuk ke master. Saya contohkan di sini. Misalnya kas operasionalnya, misalnya kas awalnya misalnya ada 5 juta. Oke. Otomatis kita buat di sini lawannya apa? Lawannya berarti kita buat lawannya modal ya. Kita buat lawannya modal. Misalnya modalnya 5 juta. Oke, seperti itu, perhatikan. Oke. Nampak ya. Jadi saldo awal kita balance terdiri dari kas tadi 5 juta, kemudian lawannya modal sebesar 5 juta. Kita lihat di buku besar tadi. Oke, di buku besar sudah nampak kasnya bertambah sebesar 5 juta. Kemudian kita mau lihat transaksi yang lain. Kita tinggal pilih di sini, di nama akunnya kita pilih. Misalnya kita mau lihat biaya ya. Kita misalnya mau lihat biaya. Oke. Misalnya biaya material. Tinggal kita klik di sini biaya material. Oke. Oke, nampak ya sahabat semua ya. Nampak biaya material. Jadi total biaya material yang dikeluarkan itu 103 juta. Kita mau lihat transaksi yang lain boleh. Misalnya piutang usaha ya, misal. Oke, piutang usaha
ini ada piutang pada saat penagihan muncul 495 juta. Kemudian ini ketika pada saat penagihan, ini ketika pada saat kita terima. Kemudian kita melihat yang lain, misalnya kita lihat misalnya, kita melihat misalnya modal. Klik di sini akun modal. Nampak ya, modalnya sebesar 230 juta, modal awal sebesar 5 juta yang kita masukkan barusan. Kita lanjut ke buku besar pembantu hutang piutang. Perhatikan, ini buku besar pembantu hutang piutang. Kita lihat di sini, misalnya kebetulan cuma ada 2, contohnya toko A ya. Toko A ini nggak ada transaksi, jadi tampilannya kosong. Kemudian kita pilih misalnya di sini piutang Dinas Pekerjaan Umum tadi ya. Nampak ya, piutangnya 495 juta, kemudian telah dilakukan pembayaran di bank masuk nomor sekian. Kemudian ada lagi neraca lajur. Neraca lajur ini kebetulan yang saya tampilkan yang bersaldo. Kita bisa pilih di sini untuk semua akun. Nampak seperti ini. Kasnya 64 juta, bank 438 juta. Tinggal kita lihat yang lain. Ekuitasnya tadi 230 juta ya. Kemudian pendapatan proyek, kemudian ini biaya-biayanya. Kemudian di sini juga neraca lajur kan juga bisa menampilkan posisi laba tahun berjalan. Ini di sini jumlahnya 278 juta. Lanjut, laba rugi per proyek. Ini yang bagian yang sangat penting ya menurut saya. Ini laba rugi per proyek. Perhatikan sahabat-sahabat semua, ini laporan laba rugi per proyek. Jadi untuk menampilkan laporan laba rugi per proyek, teman-teman semua, ini ada saya buat petunjuk ya. Klik di sini. Nampak pembangunan jalan baru misal. Ini transaksinya nggak ada, belum ada. Jadi masih kosong. Yang ada tadi kita buat transaksinya pembangunan saluran irigasi desa maju. Ini saya buatkan contoh kasus, contoh satu ya. Misalnya kita buatkan pendapatannya tadi yang 450 juta. Misalnya kita ganti ke nama proyeknya pembangunan jalan baru. Kita ganti. Kita masuk ke jurnal umum. 450 juta tadi, misalnya kita ganti ya. Yang ini kita ganti. Ini yang pendapatannya pada saat penagihan ke Dinas PU itu nilainya 450 juta, kemudian ada dikenakan PPN 445 juta. Di sini ini yang sudah kita contohkan namanya pembangunan saluran isi irigasi desa maju. Di sini saya ganti nama proyeknya jadi pembangunan jalan baru misal ya. Jalan baru. Saya ganti. Jadi saya ganti jadi pembangunan jalan baru. Kita lihat di laba rugi per proyek. Otomatis ketika kita ganti di akun tadi, untuk pembangunan saluran irigasi desa maju itu pendapatannya sudah kosong. Sudah tidak ada ya. Jadi tampilnya di bawah rugi minus. Kenapa? Karena tadi akunnya sudah kita ganti, atau katakan misalnya salah input. Jadi posisinya sudah masuk di pembangunan jalan baru. Nampak ya sahabat-sahabat semua. Jadi pendapatan tadi sudah berubah menjadi pendapatan pembangunan jalan baru sebesar 450 juta. Nampak ya. Ini saya ganti lagi ke semula. Kita ganti semula, kemudian jurnalnya juga kita ganti ke semula. Nih, perhatikan ya. Jadi di sini sudah nampak laba rugi per proyeknya.
laba rugi per proyeknya 450 juta pendapatan proyek, kemudian biaya-biayanya 177, keuntungan 272 juta. Ini misalnya kalau yang tadi pembangunan jalan baru, oke, nilainya masih kosong karena proyeknya belum katakan belum jalan ya. Kemudian di sini ada lagi laba rugi tahunan. Laba rugi tahunan adalah laporan laba rugi gabungan. Laporan laba rugi gabungan di untuk semua proyek kita. Jadi laporan laba rugi tahunan ini menampilkan semua pendapatan perusahaan untuk semua jenis proyek yang ada. Jadi kebetulan contohnya baru satu proyek, jadi yang munculnya sama dengan laporan per proyek tadi laba ruginya. Jadi seperti ini. Jadi ini laporan laba rugi secara keseluruhan. Kemudian kita lihat neraca saldo, ini yang terakhir ya, neraca saldo. Neraca saldo, perhatikan teman-teman, ini kas operasionalnya 64 juta, kas banknya 438 juta. Oke, aset belum kita masukkan tadi ya, karena saya rasa waktunya sangat terbatas. Kalau saya buatkan contohnya lengkap, mungkin waktunya itu bisa 1 jam lebih, sahabat. Jadi saya buatkan contohnya tidak lengkap di sini. Oke. Kemudian modal tadi nampak ya 230 juta. Kemudian laba tahun berjalan kita itu jumlahnya 272 juta 832. Jadi untuk neraca kita perhatikan jumlah total aset, total aktiva adalah 502 juta 832, sama dengan jumlah kewajiban plus ekuitas 502 832. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini sahabat semua bisa paham. Jadi inilah aplikasi Excel untuk jasa konstruksi yang sudah saya buat, yang modulnya terdiri dari yang modulnya terdapat laba rugi per proyek ya, kemudian laba rugi tahunan yang mencakup laba rugi secara keseluruhan. Sebenarnya format ini bisa aja kita tambahkan untuk laporan laba rugi bulanan secara gabungan, tapi saya belum buatkan. Ke depan kalau memang diperlukan, kalau sahabat-sahabat perlu, saya bisa menggantikan. Saya rasa itu aja untuk penjelasan tentang aplikasi Excel untuk konstruksi ini. Untuk sahabat semua yang mungkin perlu aplikasi Excel ini, boleh hubungin saya langsung di email saya, boleh. Oke. Kemudian saya buat ya, untuk yang mungkin menatawan perlu, saya buat di sini aja nomor HP-nya ataupun WA 0853 2200 8734. Oke. Kemudian saya ingatkan kembali untuk sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua, jangan lupa di subscribe, karena ke depan sahabat-sahabat semua bisa belajar gratis software akuntansi, Zahir Accounting dan juga Mayop Accounting. Cuman ini kita belum sempat. Nanti ketika waktu saya sudah ada waktu luang, kita akan mulai mengerjakan untuk itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.